Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Siti Nurrohmah dari kelas A3 Bimia dan Konseling 2021 dengan NIM 210101899. Konseling multikultural adalah istilah yang menggambarkan jenis praktik konseling yang mengakui bahwa konselor yang datang memiliki aspek ragam identitas budaya konseli seperti ras, etnis, agama, latar belakang ekonomi sosial, identitas gender, orientasi seksual, dan disabilitas. Konseling multikultural ini menghususkan diri bekerja dengan individu atau kelompok yang menghadapi rasisme, diskriminasi, dan penindasan. Aspek identitas budaya ini perlu menjadi elemen yang diperhatikan dalam praktik konseling karena semakin banyak orang dari latar belakang yang berbeda mencari bantuan terhadap masalahnya, maka konselor harus mampu mengambil pendekatan holistik dalam memahami dan menangani kebutuhan mereka. Konseling multikultural ini bertujuan untuk mengatasi atau membantu kekhawatiran klien atau konseli terkait ras, etnis, agama, identitas gender, orientasi seksual, disabilitas, atau faktor sosial lainnya yang berada di luar mayoritas atau di luar kelompok sosial dominan. Konseling multikultural menjadi penting karena pada saat ini kita hidup dalam masyarakat yang beragam dan diproyeksikan menjadi semakin beragam pada beberapa tahun mendatang. Konselor yang menganut prinsip konseling multikultural mengakui bagaimana faktor-faktor yang melatar belakangi individu dalam konteks budaya dapat mempengaruhi individu. Pemahaman ini diperlukan bagi konselor dalam rangka membantu klien atau konseli agar dapat menangani masalah dan kesehatan mental mereka. Selain itu, pemahaman ini juga bagi konselor membantu untuk dapat menyesuaikan rencana intervensi konselingnya secara lebih efektif. Konselor harus menghargai individu karena tidak semua individu itu sama dan setiap individu memiliki ragam latar belakang pribadi yang berbeda, yang merupakan komponen penting tentang siapa individu tersebut dan memainkan peran penting terkait bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya dan berhubungan dengan orang lain. Berbagai orang yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda seringkali memiliki realitas hidup yang sangat berbeda. Perbedaan ini tidak hanya mempengaruhi masalah kesehatan mental yang dialami seseorang, tetapi juga persepsi dan hubungannya dengan konseling. Orang-orang dari budaya dan kelompok etnis yang berbeda atau latar belakang sosial ekonomi yang berbeda sering melakukan pendekatan konseling dan kesehatan mental mereka melalui lensa latar belakang budaya mereka. Ketika sebuah budaya telah memberikan konotasi negatif, kepercayaan itu dapat menyebabkan keengganan untuk mencari bantuan yang pada akhirnya dapat menghambat intervensi yang efektif. Misalnya, di banyak budaya Amerika Latin, ada penekanan kuat yang ditempatkan pada peran gender. Pada pria, ini sering ditandai dengan istilah machismo yang mengacu pada bentuk maskulinitas yang kuat dan agresif. Keyakinan pada konsep ini dapat menyebabkan seseorang dari latar belakang tersebut untuk menghindari dan mengabaikan konseling. Bahkan jika diperlukan, karena implikasinya akan menjadi suatu bentuk kelemahan. Selain itu, pola pikir ini bisa menjadi penyebab masalah hubungan, masalah keintiman, dan bahkan depresi. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang Afrika Amerika lebih kecil kemungkinan daripada orang kulit putih Amerika untuk mencari layanan kesehatan mental, bahkan ketika mereka percaya bahwa layanan tersebut efektif. Anggota kelompok minoritas, terutama anggota kelompok minoritas rasial,
Umumnya lebih kecil kemungkinannya untuk mencari konselor daripada mereka yang berasal dari mayoritas. Karena sebagian banyak anggota kelompok minoritas merasa bahwa konselor banyak diantaranya mengidentifikasi dengan kelompok mayoritas, sehingga dianggap tidak akan dapat memahami pengalaman hidup mereka dan sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka. Konseling multikultural ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana individu dari kelompok tersebut akan merasa nyaman, dihormati, dan mampu mengartikulasikan tantangan mereka tanpa merasa disalahpahami. Konselor multikultural yang kompeten akan menunjukkan kesadaran yang signifikan tentang dampak faktor-faktor multikultural yang melatar belakangi individu terhadap kehidupan individu tersebut. Konseling multikultural dapat mengambil banyak bentuk, tetapi secara umum ada lebih banyak penekanan pada latar belakang, pengalaman, dan kebutuhan unik klien tersebut. Teori yang mendasari konseling multikultural ini tidak terkait dengan pendekatan mazhab konseling tertentu. Jadi, dapat diterapkan pada berbagai pendekatan konseling seperti cognitive behavior, gestalt, client center, dan lain-lain. Dan berbagai setting konseling seperti konseling pernikahan, keluarga, komunitas, dan setting konseling lainnya yang sesuai selama konselor dapat memahami kesulitan yang mempengaruhi perkembangan konselingnya yang terpinggirkan dan masalah-masalah yang mereka hadapi. Ketika konseling bersifat elektif, pengaruh budaya klien harus ditimbang di setiap aspek proses terapeutik.